Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Maya Novitasari, SEMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi internasional, dan juga teman-teman yang telah berkenan meluangkan waktunya pada siang hari ini. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Anissa Wilantika Fatim dengan NIM 2003 1011054, Nadifa Mutiara Lestari dengan NIM 2003 1011055, Bella Anastasia dengan NIM 2003 1011056, dan juga Sela Ira Apriana dengan NIM 2003 1011058. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi pada bab 12 yang berjudul penilaian kinerja. Ukuran kinerja keuangan. Ada dua ukuran kinerja keuangan yang digunakan secara luas oleh perusahaan multinasional, yaitu return investasi atau return on investment yang biasa disingkat sebagai ROI, dan kinerja yang dianggarkan atau budgeted performance. ROI membandingkan laba perusahaan terhadap suatu basis tertentu, sementara kinerja yang dianggarkan membandingkan antara hasil operasi aktual terhadap hasil operasi yang dianggarkan. Pada mulanya, studi-studi yang telah dilakukan menemukan bahwa ROI merupakan satu-satunya ukuran kinerja yang digunakan oleh perusahaan multinasional AS dalam menilai kinerja anak perusahaan mereka di luar negeri. Tetapi dalam sebuah artikel di Harvard Business Review dari Robbins dan Stobok menunjukkan keunggulan anggaran dibandingkan ROI dalam manfaatnya untuk mengevaluasi kinerja manajerial. Di dalam praktik juga terdapat indikasi bahwa MNC AS maupun MNC non-AS lebih mengutamakan perbandingan laba aktual terhadap laba yang dianggarkan dalam menilai kinerja anak perusahaan mereka di luar negeri. Menurut Choi dan Muller, ROI mungkin lebih sesuai untuk mengukur kinerja unit dalam hubungannya dengan keputusan alokasi sumber daya global, sedangkan pembandingan aktual terhadap anggaran nampaknya lebih bermanfaat guna evaluasi manajerial dan operasi. Selanjutnya ada ukuran kinerja berdasar anggaran. Sebagian besar perusahaan menggunakan anggaran sebagai alat dalam sistem pengendalian mereka. Anggaran disusun untuk secara formal menyatakan kegiatan yang akan dilaksanakan dan juga hasil yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu di masa mendatang. Terhadap anggaran inilah, kegiatan dan pencapaian aktual akan dibandingkan sebagai evaluasi kinerja manajerial dan evaluasi kinerja unit bisnis. Dengan demikian, penyusunan anggaran merupakan tahap penting untuk terbentuknya suatu sistem pengendalian yang efektif guna mencapai tujuan atau goals yang telah ditetapkan perusahaan. Karena semakin banyak perusahaan yang terlibat dalam bisnis global, penting bagi para manajer untuk memonitor dan memperbaiki teknik penganggaran serta evaluasi kinerja mereka untuk meyakinkan bahwa penganggaran dan evaluasi benar-benar relevan untuk operasi mereka di luar negeri seperti di dalam negeri. Multinational company perlu menetapkan satu set ukuran kinerja keuangan dan non-keuangan untuk mendapatkan gambaran yang akurat mengenai kinerja para manajer dan anak perusahaan di berbagai belahan dunia. Ukuran kinerja berdasar ROI. Telah disebutkan di muka bahwa ada dua kinerja keuangan yang digunakan secara luas oleh perusahaan-perusahaan multinasional, yaitu ROI dan kinerja yang dianggarkan. Sehubungan dengan kinerja ukuran kinerja keuangan, maka isu-isu tambahan yang muncul, khususnya untuk ROI, adalah menyangkut yang pertama, identifikasi komponen-komponen ROI, dan yang kedua, pengukuran akuntansi ROI. Variasi ROI berhubungan dengan elemen-elemen laba dan basis investasi yang sesuai. Ukuran kinerja non-keuangan. ROI merupakan salah satu ukuran kinerja keuangan yang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan transnasional. Di samping ukuran kinerja berdasarkan anggaran, ukuran kinerja keuangan yang lain meskipun tidak relatif tidak banyak digunakan, diperlukan agar dapat dilakukan evaluasi yang mampu memotivasi manajer untuk bertindak sesuai dengan visi dan misi unit yang menjadi tanggung jawabnya. Beberapa ukuran non-keuangan yang penting adalah pangsa pasar, kepuasan nasabah, semangat karyawan, pengembangan karyawan, produktivitas, kinerja pengiriman, pengakuan nama, dan hubungan dengan pemerintah tuan rumah.
Ukuran-ukuran non-keuangan yang lain yang tidak kalah penting adalah yang berkaitan dengan kinerja lingkungan dan relasi masyarakat karena perusahaan multinasional merupakan subjek kritik yang terus meningkat sehubungan dengan masalah lingkungan tersebut. Sebuah manfaat yang penting dari ukuran-ukuran non-keuangan adalah bahwa ukuran-ukuran tersebut dapat dilaporkan secara tepat waktu dan problem-problem yang diidentifikasi dapat segera dibahas segera sebelum problem-problem tersebut mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Ukuran kinerja yang tepat. Kriteria evaluasi kinerja yang berbeda mungkin diperlukan untuk sebuah unit yang diorganisasi sebagai sebuah pusat jasa versus yang dikelola sebagai pusat laba. Pemilihan ukuran kinerja yang tepat juga menuntut manajemen korporat untuk mereview secara periodik kriteria untuk masing-masing unit sebagai peran strategisnya dalam perubahan perusahaan atau lingkungan bisnis lokalnya berkembang. Selanjutnya, mata uang yang tepat. Ada dua faktor yang harus dipertimbangkan perusahaan dalam memilih valuta yang akan digunakan. Pertama adalah peran anak perusahaan tersebut dalam strategi perusahaan keseluruhan. Jika peran anak perusahaan sekarang adalah untuk memberikan kontribusi laba terhadap MNC keseluruhan adalah tepat jika digunakan valuta induk perusahaan untuk mengukur kinerja. Faktor kedua berkaitan dengan pertanggungjawaban utama terhadap manajemen risiko falas yang ada. Jika perusahaan mempunyai operasi dana yang terpusat di kantor pusat, korporat, dan otoritas eksklusif untuk mengelola risiko falas, maka valuta lokal merupakan satu-satunya yang harus digunakan untuk mengukur anak perusahaan asing. Penentuan harga transfer. Kebutuhan untuk mengaitkan pertanggungjawaban dan otoritas juga relevan dalam arena kebijakan penentuan harga transfer yang digunakan dalam sebuah organisasi untuk kegiatan antar perusahaannya. Tipe kebijakan penentuan harga transfer dalam sebuah organisasi mempengaruhi pendapatan dari divisi penjualan dan kos dari divisi pembelian, dan karena itu dapat mempunyai pengaruh yang tidak kecil terhadap profitabilitas masing-masing anak perusahaan yang terlibat dalam perdagangan antar perusahaan. Secara alami, perusahaan akan memilih kebijakan penentuan harga transfer yang didasarkan pada tujuan entitas yang bersangkutan secara keseluruhan, seperti meminimalisasi pajak, menggerakkan dana secara internasional, dan sebagainya. Selanjutnya ada pertimbangan lain. Sejumlah variabel ekonomi makro dapat berpengaruh buruk terhadap profitabilitas. Pertama, tingkat inflasi yang berbeda dapat mempengaruhi pengukuran kinerja di negara-negara yang berbeda. Yang kedua, tingkat stabilitas politik yang berbeda antar negara dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja divisi-divisi yang berbeda. Dan yang ketiga, situasi tenaga kerja di sebuah negara dibedakan dari relasi tenaga kerja dapat berpengaruh signifikan terhadap operasi anak perusahaan di negara tersebut. Selanjutnya, kinerja manajer dan kinerja anak perusahaan. Faktor yang mempengaruhi kinerja anak perusahaan yang tidak dapat dikendalikan oleh para manajer anak perusahaan yang bersangkutan. Dalam kasus-kasus tertentu, manajer anak perusahaan tidak dapat mempunyai kendali karena induk perusahaan memutuskan bahwa sentralisasi fungsi tertentu atau mandat untuk kebijakan tertentu merupakan kepentingan lebih besar bagi perusahaan keseluruhan. Terdapat variabel-variabel ekonomi makro yang bahkan kantor pusat pun tidak dapat mengendalikannya, tetapi dapat berdampak signifikan terhadap kinerja anak-anak perusahaan di berbagai negara. Perusahaan perlu mengakui perbedaan pengaruh faktor-faktor ini terhadap anak-anak perusahaan dan membuat sistem yang mengakui hal tersebut jika ingin perusahaan sebuah sistem evaluasi kinerja yang dapat memotivasi dan memberikan hadiah kepada para manajer berdasarkan faktor-faktor yang dapat dikendalikan oleh manajer tersebut. Selanjutnya, bukti komparatif tentang sistem penilaian kinerja. Studi-studi yang membandingkan praktik-praktik penganggaran dan evaluasi kinerja di Jepang dan AS menemukan bahwa satu rata panjang waktu yang digunakan dalam menyusun anggaran adalah lebih panjang di AS daripada di Jepang. Dua perusahaan AS cenderung berfokus pada ukuran-ukuran kinerja profitabilitas dalam anggaran mereka, misalnya ROI. Sementara perusahaan-perusahaan Jepang cenderung berfokus pada volume penjualan dan pangsa pasar. Tiga perusahaan AS menggunakan variansi atau penyimpangan anggaran terutama untuk mengevaluasi kemampuan forecasting para manajer divisi dan kemampuan manajemen. Sementara perusahaan-perusahaan Jepang menggunakan variansi anggaran terutama untuk pengakuan problem secara tepat waktu dan untuk memperbaiki anggaran di periode berikutnya. 4.
Kompensasi dan promosi para manajer AS lebih diakibatkan oleh kinerja anggaran mereka dibandingkan dengan para manajer Jepang. Studi berikutnya membandingkan praktik akuntansi manajemen di Australia dan Jepang. Temuannya yang utama adalah bahwa praktik-praktik akuntansi manajemen pada perusahaan-perusahaan Australia menekankan alat-alat control cost pada tahap manufacturing, sementara perusahaan-perusahaan Jepang jauh lebih memperhatikan alat-alat perencanaan cost dan reduksi cost pada tahap desain produk. Temuan-temuan yang sangat berbeda dikarenakan Jepang merupakan negara yang kalah dalam Perang Dunia II. Sebagai negara yang kalah perang, Jepang lebih mengalami kesulitan dalam memasuki pasar dunia dibandingkan negara-negara pemenang perang seperti Inggris, AS, dan Australia. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.